Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Septi Arti Pribadi dan Elviana Agustin. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai alat peraga. Untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian alat peraga. Yang kedua, manfaat alat peraga. Yang ketiga, jenis alat peraga. Yang keempat, syarat alat peraga. Yang kelima, ciri-ciri alat peraga. Yang keenam, merencanakan dan memilih alat peraga. Dan yang ketujuh, uji awal alat peraga. Dan yang terakhir adalah contoh alat peraga. Pengertian alat peraga. Dalam hal ini, dikategorikan ada dua pengertian alat peraga dalam artian luas dan dalam artian sempit. Untuk dalam artian luas, alat peraga adalah media yang dapat berupa orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi tertentu sehingga memungkinkan klien memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru. Dalam artian sempit, alat peraga adalah media yang dapat berupa grafik, foto, gambar, alat mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi visual atau verbal. Ada juga pengertian alat peraga menurut Santoso Karo tahun 1984. Alat peraga adalah semua alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media dalam penyampaian pesan dengan maksud untuk memperjelas dan memperluas jangkauan pesan. Untuk selanjutnya adalah manfaat alat peraga. Manfaat alat peraga yang paling utama adalah memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan. Namun, di samping itu pula, alat peraga juga dapat menambah efektivitas proses pendidikan dan konseling gizi. Nah, dalam hal ini menurut Depkes tahun 1982, ada beberapa manfaat alat peraga. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan minat kelompok sasaran. Yang kedua, membantu kelompok sasaran untuk mengerti lebih baik. Yang ketiga, membantu kelompok sasaran untuk dapat mengingat lebih baik. Yang keempat, membantu kelompok sasaran untuk menyampaikan pesan yang diperoleh kepada orang lain. Yang kelima, membantu kelompok sasaran untuk menambah dan membina sikap baru. Yang keenam, merangsang kelompok sasaran untuk melakukan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, dapat membantu mengatasi hambatan bahasa. Dan yang kedelapan, dapat mencapai sasaran lebih banyak. Dan untuk yang terakhir yaitu dapat membantu kelompok sasaran untuk belajar lebih banyak. Selanjutnya adalah jenis alat peraga. Jenis-jenis alat peraga dapat dipandang dari berbagai sudut. Hal ini tergantung dari mananya kita melihatnya. Nah, dalam pengkategorian ini ada dua jenis alat peraga yaitu audiovisual aids dan kategori rumit dan sederhana. Yang pertama yaitu audiovisual aids, diambil dari dua kata yaitu audio dan visual, di mana audio yang berarti bunyi yang dapat didengarkan dan visual itu berarti penyampaian informasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Maka dari itu untuk audiovisual aids berarti alat bantu penyampaian informasi yang dapat dilihat dan didengarkan. Ada 3 audiovisual aids dalam pengkategorian yaitu visual aids, audio aids, dan audiovisual aids. Yang pertama yaitu visual aids adalah alat bantu yang berupa gambar yang dapat dilihat, yaitu dibagi dari dua, non-projected dan projected. Maksudnya adalah dalam hal ini ada media visual yang dapat diproyeksikan dan media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Untuk media visual yang tidak dapat diproyeksikan, contohnya itu ada papan tulis, buku, diktat, brosur, dan lain-lain.
Untuk media visual yang dapat diproyeksikan itu adalah media visual yang membutuhkan sebuah proyektor untuk memproyeksikan pesan yang akan disampaikan. Nah, dalam hal ini contohnya slides, film strip, movie film, transparasi. Untuk yang kedua yaitu audio aids. Audio aids adalah alat bantu penyampaian informasi berupa suara. Contohnya loudspeaker, tape recorder, radio. Dan yang ketiga yaitu audio visual aids, di mana ada penggabungan antara audio dan visual, antara suara dan gambar yang dapat dilihat. Contohnya video tape, film, dan sound slides. Nah, untuk kategori kedua jenis alat peraga yaitu rumit dan sederhana. Dimaksud rumit yaitu alat peraga yang dalam penggunaannya membutuhkan proyektor. Contohnya film strip, movie film. Dan untuk alat peraga yang sederhana itu maksudnya adalah alat peraga yang dapat dibuat sendiri. Contohnya poster, leaflet, food model, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah syarat alat peraga. Agar dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan konseling gizi, alat peraga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah harus menarik. Menarik dapat dilihat dari desain atau tata letak, pewarnaan, isi pesan, dan bahan alat peraga tersebut tidak mudah rusak. Yang selanjutnya yaitu dapat disesuaikan dengan sasaran didik. Sasaran didik dalam pendidikan dan konseling gizi itu berbeda-beda. Sasaran dapat dilihat dari segi umur, segi tingkat pendidikan, segi suku daerah, dan dapat dilihat dari segi latar belakang budaya dan pengalamannya. Yang selanjutnya yaitu syaratnya mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Alat peraga yang baik tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan pun harus disesuaikan dengan tempat alat peraga tersebut digunakan. Gunakan bahasa atau kata yang singkat dan jelas. Kemudian yaitu syaratnya sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Pesan dapat disajikan dalam bentuk gambar dan kata-kata, dan antara gambar dan kata-kata tersebut harus sesuai dengan dan saling berhubungan dengan pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu syaratnya sopan. Alat peraga tersebut tidak boleh melanggar norma, etika, dan budaya yang ada di tempat alat peraga tersebut digunakan. Pelanggaran norma misalnya penampilan gambar porno itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada ciri-ciri alat peraga menurut Departemen Kesehatan tahun 1982. Ada 7 ciri-cirinya ini ya teman-teman. Yang pertama itu biaya pembuatannya murah. Yang kedua dibuat dari bahan di tempat alat peraga tersebut digunakan. Misalnya saja tempat yang akan digunakan untuk membuat alat peraga tersebut itu penuh dengan bambu. Nah, kita bisa tuh memanfaatkan bambu dari tempat tersebut menjadi alat peraga sehingga bisa meminimalisir biayanya. Yang ketiga itu ada mencerminkan kehidupan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Yang keempat, masyarakat melihatnya sebagai penggambaran keadaan lingkungannya sendiri. Yang kelima, ditulis atau digambar secara sederhana dan menggunakan bahasa serta gambar yang mudah dipahami oleh warga tersebut. Yang keenam itu memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. Jadi alat peraga yang kita produksi ini bisa dimanfaatkan oleh petugas kesehatan di tempat tersebut. Yang terakhir yaitu masyarakat melihatnya sebagai milik mereka, tumbuh dari mereka, dan dimanfaatkan oleh mereka. Sebagai pendidik dan juga konselor gizi, kita juga harus dapat merencanakan dan memilih alat peraga yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, di sini itu ada pedoman umum untuk merencanakan dan juga memilih media
yang paling tepat. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama itu yaitu sebelum memilih alat peraga, kita harus menyadari bahwa tidak ada alat peraga yang paling baik, karena setiap alat peraga tersebut pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Yang kedua yaitu merencanakan dan juga memilih media yang hendak kita gunakan secara objektif. Hal ini bermakna bahwa alat peraga yang kita gunakan nanti itu merupakan pertimbangan efektivitas dalam proses konseling ataupun pendidikan gizi. Yang ketiga yaitu pemilihan media hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Yang kedua, harus sesuai dengan sasaran atau klien. Nah, sasaran tersebut itu apakah individu atau kelompok, terus kategori sasarannya seperti umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu ketersediaan bahan dan alat. Apakah alat dan bahan tersebut mudah diperoleh di tempat tersebut. Yang keempat itu dana dan daya yang ada. Nah, faktor dana, fasilitas, dan tenaga untuk membuat alat tersebut perlu diperhatikan ya. Yang kelima itu kualitas atau mutu teknik. Yang keenam, tempat alat peraga yang akan kita gunakan. Nah, kita itu menggunakan alat peraganya itu di mana? Misalkan di lembaga seperti puskesmas, sekolah, kantor, ataupun rumah sakit, ataupun bisa di masyarakat seperti di perayaan desa, arisan ibu-ibu, ataupun pertemuan desa, dan bisa juga di rumah. Misalkan ada kunjungan rumah, terus ada ketika menolong persalinan, ataupun ketika merawat bayi. Nah, yang ketujuh ini yaitu siapa? Jadi siapa yang akan menggunakan alat peraga tersebut? Nah, kita juga perlu memperhatikan kemampuan petugas yang akan menggunakan alat peraga yang kita produksi tersebut. Apabila petugas tersebut belum mengetahui caranya, kita harus mengajari mereka bagaimana penggunaan alat peraganya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu uji awal alat peraga. Nah, kenapa sih kita membutuhkan uji awal? Nah, pengujian awal ini digunakan sebelum memproduksi alat peraga secara banyak gitu ya. Hal ini dilakukan untuk mengetes apakah pesan yang ingin disampaikan diterima dengan klien atau sasaran. Dan apakah alat peraga yang kita produksi tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda atau salah tafsir terhadap pesan tersebut. Nah, di sini ada 8 pedoman umum untuk melaksanakan uji coba tersebut. Yang pertama yaitu persiapkan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua, tentukan pokok-pokok pesan yang perlu diketahui sasaran klien. Yang ketiga, tentukan gambar-gambar pokok yang sesuai dengan isi pesan. Yang keempat, kumpulkan sasaran percobaan yang mirip dengan sasaran yang kita tuju. Yang kelima, perlihatkan alat peraga dan pesan tersebut kepada sasaran atau klien. Untuk yang keenam ini kita bertanya secara santai terhadap sasaran atau klien percobaan tersebut terkait kesulitan dalam pemahaman pesan yang berupa kata-kata, gambar, simbol yang ada di dalam alat peraga tersebut. Kemudian ditanyakan apakah ada hal yang tidak dipahami dari pesan tersebut. Yang ketiga, mencatat dan meneliti reaksi mereka, kemudian adakan perbaikan alat peraga tersebut sesuai dengan hasil uji awal. Yang ketujuh, meminta komentar dari teman sejawat terkait alat peraga yang telah dikembangkan. Apabila teman sejawat kita berkomentar alat peraga yang kita kembangkan itu sudah sesuai, sudah tepat, maka kita boleh lanjut ke langkah ke-8 yaitu produksi alat peraga dan pesan yang dipersepsikan oleh sasaran maupun klien yang kita tuju. Selanjutnya adalah contoh alat peraga. Untuk yang pertama bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing. Ini adalah contoh poster, yaitu pesan singkat dalam bentuk gambar atau tulisan
di mana teksnya ringkas, jelas, dan bermakna, dan gambar lebih dominan. Dan ini adalah contoh alat peraga berupa leaflet, yaitu selembar kertas yang dilipat. Biasanya untuk leaflet ini tersendiri itu terdiri dari 200 sampai 400 kata. Dan untuk contoh alat peraga selanjutnya yaitu lembar balik. Lembar balik ini adalah alat peraga yang menyerupai album gambar, yang terdiri dari beberapa lembaran berukuran sekitar 50 dikali 75 cm atau 38 kali 50 cm. Disusun dalam urutan tertentu dan diikat pada bagian atasnya. Ada yang berukuran sekitar 21 kali 28 cm, itu disebut flipbook. Dan contoh alat peraga terakhir yaitu flashcard, yaitu sejumlah kartu bergambar yang biasanya berukuran 25 dikali 30 cm. Flashcard ini adalah keterangan gambar yang tercantum di bagian belakang. Gambar tersebut dapat dicetak dari foto atau digambar manual. Dan gambar yang disajikan dalam bentuk rangkaian yang memuat pesan tertentu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.